Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com yang mana kita terus konsisten untuk menghasilkan bahan-bahan ajar yang pada semester ganjil 2001-2022 ini, 2021 dan 2022 ini kita akan melaksanakan suatu edisi khusus yang memang khusus hanya untuk membahas soal-soal dari sebuah buku. Nah, di mana perjalanannya sudah terlalu panjang, kita sudah sampai kepada seri yang ke-27. Mana seri ke-27 ini sudah sampai di bab 3. Nah, tentang variabel acak. Kita sudah sampai di bab 3 dan kita harapkan tentunya bahwa apa yang kita sampaikan teori perkuliahan ini dapat membantu mahasiswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan. Oke, kita akan coba lihat soal-soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan lihat soal yang kita bahas. Oke, kita share. Ini dia. Kita besarkan sedikit. Oke, nah kita telah masuk kepada sesi yang ke-27. Oke, kita akan coba bahas soal yang dimaksud. Nah, ini dia. Nah, soal 3.1. Nah, jadi kalau disebut 3.1 itu sudah masuk ke bab 3. Nah, soalnya classify the following random variable as discrete or continue. For X, the number of automobile accident per year in Virginia. Y, the length of time to place 16 holes of the golf. M, the amount of milk produced yearly by particular cow. N, the number of eggs laid each month by a hen. P, the number of building permit issued each month in a certain city. Q, the weight of grain products per area, per acre. Oke, kita akan lihat maksud soalnya apa gitu ya. Jadi soal ini kita diminta menentukan setiap peristiwa yang diberikan ini apakah dia bervariabel acak diskrit atau kontinu. Nah, kita coba sedikit ulang. Diskrit dan kontinu itu jelas konsepnya. Diskrit itu bendanya nampak, bisa dihitung. Sedangkan kontinu tidak nampak dan tidak kontinu itu dia tidak nampak bendanya dan dia banyak sekali, tidak bisa dihitung gitu, banyak sekali. Nah, juga kasus diskrit ini ada yang dia tidak bisa dihitung, tapi tetap diskrit. Contoh misalnya segenggam pasir. Segenggam pasir itu tak bisa dihitung, tapi dia bendanya ada. Kita bisa nampak di satu titik pasir tuh ini loh gitu. Juga segenggam rambut. Nah, segenggam rambut gimana ngitungnya? Tapi kita bisa nampak satu helai rambutnya seperti ini. Juga banyak bakteri di roti basi atau roti berjamur itu diskrit juga. Jadi konsepnya diskrit itu dapat dihitung, bendanya ada. Waktu itu bukan diskrit tapi kontinu. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktu itu seperti apa. 1 detik seperti apa, enggak tahu. 1 menit kita seperti apa, kita enggak tahu. Berat badan. Berat badan itu juga dikatakan kontinu.
Karena berat itu juga kita tidak tahu seperti apa 1 kilogram. Tinggi juga kontinu, tidak tahu kita seperti apa tinggi. Dan banyaknya juga seperti berat badan di antara 168 sampai 169 kilogram itu banyak. 168,1, ada kawan 168,09, ada 168,25. Jadi di antara rank 168, 169 itu banyak sekali. Itu ciri-ciri kontinu. Oke, jadi kalau gitu kita lihat yang X. The number of automobile accident. Jumlah mobil, kecelakaan mobil setiap tahun. Nah, kecelakaan mobil itu bisa kita hitung kan. 2 kecelakaan mobil. Ya, mobilnya itu nampak mobilnya. Bisa dihitung kecelakaan 3 mobil, kecelakaan 4 mobil gitu. Jadi X discrete. Length of time. Panjang waktu. Waktu itu continue. Jadi Y continue. X discrete. M. Jumlah susu. Susu itu sama dengan ya jumlah air. Satuannya apa? Liter. Kita enggak tahu. Seperti apa 1 liter, 2 liter itu enggak tahu kita. Jadi mon itu tetap continue. Nggak tahu kita seperti apa ukuran. Oke. Number of X, N, jumlah telur. Number of X. Jadi kalau jumlah telur jelas itu discrete. Jadi telur 1 telurnya begini, 2 telurnya begini gitu. Tapi kalau M tadi 1 liter susu dimasukkan ke gelas 1 liter itu jadi gelas. Dimasukkan ke piring 1 liter itu jadi piring, nggak tahu kita seperti apa ukurannya. Tapi kalau telur jelas ya. 1 telur, 2 telur, 3 telur jelas. Number of building permits, jumlah izin pendirian bangunan. Juga discrete. Nah, P discrete karena dia bangunannya, jumlah izin bangunan itu nampak 1 bangunannya begini, 2 bangunan begini. The weight of grain. Jadi Q itu berat, berat juga continue. Jadi X itu discrete, Y continue, M continue, N discrete, P discrete, Q continue. Kenapa continue berat? The weight itu berat. Berat itu enggak tahu kita. 1 kilogram kita enggak tahu seperti apa. Oh, 1 kilogram seberat kayu. Oh, 1 kilogram seberat batu. Kita enggak tahu seperti apa 1 kilogram itu, enggak tahu kita. Oke. Jadi kalau gitu jelas ya, konsepnya jelas. Mana yang discrete, mana yang continue. Oke. Jadi kalau begitu, kita sudah melihat bahwa perlu dibedakan mana yang discrete, mana yang continue. Discrete tadi sudah saya sebutkan. Continue juga sudah saya sebutkan. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikut. Kita share. Tiga titik 2. An overseas shipment of 5 foreign automobiles contains to that have slight paint blemishes. If an agency receives 3 of the automobiles at random, list the element of sample space as using the letters B and N for blemish and non-blemish respectively. Then to each sample point assign a value X of random variable X representing the number of automobile purchased by the agency with paint blemishes. Nah, jadi kalau gini soalnya ini jelas. Jadi kalau kita lihat dari translate-nya, ada pengiriman 5 mobil ke luar negeri yang berisinya 2 itu cacat. Jadi blemish itu cacat. Ada noda sedikit, noda cat mungkin. Sedikit noda cat blemish. Slight paint blemish. Sedikit noda cat mungkin di mobil tadi. Jika agen menerima 3 mobil secara acak, katanya daftarkan semua titik sampel S menggunakan B untuk yang cacat tadi dan N yang tidak cacat. Kemudian katanya untuk setiap titik sampel tadi berikan nilai.
yang mana nilainya tadi berpatokan kepada yang cacat. Oke, the agency which find pen blames. Nah, soal ini jelas kita masuk ke definisi variabel acak. Memberikan bilangan real kepada setiap titik sampel. Jadi perhatikan untuk soal ini yang kita perlukan pertama sekali mendaftarkan semua titik sampel. Kita daftarkan semua titik sampel lalu berikan nilai X. Value, nilai X kecil. Dan kalau X kecil itu maksudnya memberikan value X. Nah, titik sampelnya apa? Tentu kalau N dan B, kalau B untuk blessing dan N for non blessing, mungkin yang 3 sampel itu yang mungkin itu kan ketiga-tiganya cacat. Oke. Mungkin 2 cacat. 1 tidak. Oke, 2 yang cacat, 1 tidak. Dan 2 yang cacat, 1 tidak. Ada yang 2 cacat. 1 yang cacat, 2 tidak. N, BN, lagi N, NB, tiga-tiganya N. Nah, jadi menurut soal, agensi tadi menerima 3 mobil. 3 mobil. Jadi kalau kemungkinannya itu kan cuma ini aja. Jika mobil itu dikategorikan B dan N. B itu ada sedikit noda cacat, noda cat, sedangkan N itu tidak. Jadi dari yang 8 ini kan tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, nilai X katanya tadi kalau kita lihat soal, katanya each sample point assign a value X, berikan nilai untuk setiap titik sampel tadi, katanya yang X itu menggambarkan the number of automobiles purchased by agency which find blames. Jadi kalau begitu, kalau setiap nilai itu bergantung kepada B, tentu di sini nilainya 3. Di sini 2. Sebanyak B aja, di sini 2. Di sini 2, di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 0. Nah, bilangan X ini yang disebut dengan variabel acak tadi. Jadi variabel acak memberikan setiap bilangan real kepada seluruh titik sampel berdasarkan kepada suatu eksperimen X besar. Nah, ini dia. Dalam soal ini apa X besarnya? Eksperimen X besarnya apa? X representing the number of the automobile purchased by the agency of pen blames. Nah, oke. Jadi X itu adalah menggambarkan atau mewakili jumlah dari mobil yang dibeli oleh agensi dengan cacat sedikit. Nah, gitu. Jadi kalau begitu X-nya itu eksperimennya tadi, representing tadi, representing bla bla bla, tergantung soal tadi. Sedangkan X kecilnya, ini X kecilnya itu adalah nilainya tadi. Jadi S kecilnya tadi ada 3, gitu, ada 3, ada 2, ada 2, ada 2, 1, 1, 1, dan 0. Dan ingat, ini adalah definisi dari suatu variabel acak. Oke, memberikan nilai kepada titik sampel, nih titik sampel ruang sampel, tergantung kepada eksperimen X besar. Jadi X besar eksperimennya apa? X kecilnya itu nilainya. Nah, oke, ini dia nilainya. Jadi kalau begitu, kita sudah sampai kepada
Membedakan ada dua jenis variabel acak tadi, ada discrete, ada continue. Terus definisi variabel acak tadi jelas sekali, memberikan nilai real kepada titik sampel bergantung kepada eksperimen. Nah, nilainya itu biasanya dinotasikan dengan huruf kecil, eksperimen itu biasanya dengan huruf besar. Oke, jadi kita tengok sekarang soal yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat soal berikutnya, nah ini dia. Let W be random variable giving the number of hits minus the number of tails in the three tosses of a coin. List the elements of the sample space S for the three tosses of the coin, and to each sample point assign a value W, small w of W. Jadi sama aja, ada eksperimennya itu adalah memberikan nilai hasil pengurangan hit dan tails dari pelantunan 3 koin. Jadi kalau pelantunan 3 koin, kita berikan dulu semua titik sampel 3 koin. Oke, kita buat dulu titik sampel 3 koin itu. Ini S, titik sampelnya. Kalau H itu kepala, tentu H tiga-tiganya hits. Hits ketiganya. Dia dilantunkan 3 koin, tentu ada 3. Dan 1 ekor hits tail. Dan hits tail hits. Dan tail hits dan hits tail dan tail hits tail dan tail hits, and the last one tail. Nah, ini semua titik sampelnya sudah kita berikan. Nah, W kecil atau nilai atau variabel acaknya tergantung kepada nilai W besar. W besarnya apa? W besar adalah giving the number of hits minus tail in 3. Oke, jadi jelas sekali di sini soalnya. Jelas sekali kita dapat lihat dari soal. Tes. Oke. Nah, kalau begitu kita lanjutkan teori kita. Nah, jadi kita telah melihat bahwa nilai W-nya itu adalah hasil pengurangan jumlah kepala dan jumlah ekor. Ini kepalanya 3, ekornya 0, berarti 3 kurang 0, 3. Ini jumlah kepala 2, ekor 1, 2 kurang 1, ini 2 kurang 1, ini 2 kurang 1. Nah, ini di sini jumlah kepala 2, kepala 1, ekor 2, 1 kurang 2, minus 1, minus 1, minus 1, dan ini kepala 0, ekor 3, minus 3. Nah, inilah yang dimaksud oleh nilai tadi. Oke, jadi kalau begitu kita sudah lihat bahwa yang dimaksud oleh soal ini jelas sekali. Memberikan
nilai pada titik sampel berdasarkan eksperimen W, di mana eksperimen W jelas adalah giving the number of hits minus the number of tails in the 3 tosses of the coin. Mengurangkan jumlah head dan tails dalam pelantunan 3 koin. Oke, jadi jelas sekali nilai W kecil ini itu yang disebut sebagai variabel acak. Oke, jadi sesi yang ke-30, sesi yang ke-27 ini sekali lagi kita belajar pada bab 3, yaitu menentukan apa itu variabel acak dan apa itu diskrit dan kontinu. Variabel acak sekali lagi seperti soal yang 32 dan 33 tadi, memberikan nilai kepada titik sampel berdasarkan kepada eksperimen. Nilainya itu dinotasikan dengan huruf kecil, sedangkan eksperimennya itu huruf besar. Oke, kan jelas sekali soalnya, jelas sekali saya rasa, jelas sekali. Dan untuk menyimak variabel acak teorinya, silakan masuk ke kampus Dunia Maya, cari perkuliahan tentang variabel acak. Oke, sekian dulu pertemuan seri yang ke-27 ini. Saya Dr. Radu Yendra SSC MSc bersama kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com. Undur diri dulu. Sampai ketemu pada seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.